Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah kumpulkan kita, Allah pertemuan kita. Mudah-mudahan setiap pertemuan menambah keberkahan dan juga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan kita semakin cinta dengan Al-Qur'an. Pertama, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya atas keterlambatan. Jadi tadi saya berangkat jam 5, Pak. Ya, saya berangkat jam 5, biasanya azan sudah nyampe di sini gitu. Qadarullah tadi di jalan panjang macetnya. Ya, ternyata memang tadi ada peristiwa, ya, ada kecelakaan di flyover Kiara Condong. Jadi kecelakaan di flyover Kiara Condong membuat jalan terhambat gitu, ya. Jadi udah mah panjang di situ, belum lagi nyampe stopan yang Kircon itu lama gitu. Ya, jadi mohon maaf. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk pembahasan surat Asy-Syams, ya, itu saya kira sudah cukup lah ya, beberapa pertemuan kita membahas surat Asy-Syams. Jadi bagian yang ketiga di surat Asy-Syams itu kaitan dengan model manusia. Jadi model manusia yang kotor hatinya, yaitu kaum Tsamud, ya, kaum Tsamud. Di mana karena mereka senantiasa melakukan perbuatan dosa, senantiasa melakukan perbuatan maksiat, itulah yang kemudian menyebabkan kekotoran hati mereka. Dan ketika kotor hatinya, diperlihatkan oleh Allah berbagai mukjizat, namun tidak memiliki dampak sama sekali. Ya, jadi itu bahasan terakhir di surat Asy-Syams. Jadi pertemuan hari ini kita akan membahas surat yang baru, yaitu surat Al-Lail, ya, surat Al-Lail. Kalau beberapa pertemuan sebelumnya kita membahas tentang Asy-Syams, tentang matahari. Di surat ini kita membahas tentang surat Al-Lail, yaitu kalau secara arti Al-Lail maknanya adalah malam. Baik, Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, kita akan mulai dari penamaan surat. Sumiyat hadhihi surah fi mu'dhamil masahif wa ba'di kutubi tafsir surah Al-Lail. Ya, jadi surat ini di sebagian besar mushaf dan juga sebagian kitab-kitab tafsir itu dinamakan dengan surat Al-Lail biduni wawid, tanpa menyebutkan huruf wa, gitu, ya. Surat apa? Surat Al-Lail, ya. Wasumiyat fi mu'dhami kutubi tafsir, dan di sebagian kitab tafsir itu dinamakan dengan surat Wal-Lail bi itsbatil wa, ya, bi itsbatil wawi, dengan menetapkan huruf wa-nya. Nah, jadi ada yang memberikan nama surat ini dengan surat Al-Lail, ada juga yang memberikan nama dengan surat Wal-Lail, ya. Jadi ada yang tidak pakai wa, ada yang pakai wa, ya. Nah, biasa kalau bapak-bapak nyebutnya yang mana? Al-Lail. Nah, biasa kita begitu ya. Biasa kita menyebutnya dengan surat Al-Lail. Ada lagi yang menyebut, ya, wa'an wa naha al-Bukhari wa Tirmidzi, menyebutnya dengan surah Wal-Laili idza yaghsha. Tapi biasanya kalau kita nggak biasa yang panjang-panjang. Jadi dinamakan juga dengan surat apa ini? Itu surat Wal-Laili idza yaghsha. Ini nama surat, Pak. Ya, nama surat. Jadi kalau kita lihat, ya, penamaan, ya, kaitan dengan penamaan surat di dalam Al-Qur'an gitu. Itu seperti surat Al-Ikhlas itu banyak penamaannya, ya. Di surat Al-Ikhlas itu banyak penamaannya. Ada yang memberikan nama Al-Ikhlas, dan itu yang kemudian disimpan dalam mushaf Al-Qur'an. Ada juga yang memberikan nama surat At-Tauhid, ya. Ada juga yang memberikan nama Bara'atun minasyirki, itu penamaan surat. Dan termasuk surat yang banyak diberikan penamaan.
Nah, sedangkan di surat Al-Lail ini tidak banyak pemberian nama. Ya, jadi cuma 3. Ada yang menyebut surat Al-Lail, ada yang menyebut surat Wal-Lail, ada juga yang menyebut dengan surat Wal-Laili idza yaghsha. Ya, gitu. Kayak kita menyebut surat Al-Ikhlas, Pak. Ya, kita menyebut surat Al-Ikhlas, suka disebutnya surat apa? Kulhu. Gitu. Ya. Padahal itu sebetulnya ada ulama yang berikan nama dengan surat Qul huwallahu ahad. Gitu. Ngan biasanya di orang itu biasa panjang teh, jadi disingkat surat Qulhu. Ya, padahal maknanya Qul huwallahu ahad gitu. Baik, itu ya dari aspek penamaan ya, dari aspek penamaan. Jadi surat ini 3 penamaannya. Kalau yang dicantumkan di dalam mushaf itu tanpa waw ya. Jadi surat Al-Lail. Al-Lail sendiri itu maknanya adalah malam. Makanya kita sering menyebut Lailatul Qadri ya. Lailatul Qadri, malam kemuliaan ya. Nah, cuman kadang kita menyebutnya malam Lailatul Qadar. Padahal Lailah teh malam. Ya, jadi sudah cukup saja ya, malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Nah, kita sering double ya, malam Lailatul Qadar. Padahal Lailah itu artinya malam. Baik, sekarang kita lanjutkan tartib mushaf. Ya, di tartib mushaf ini artinya surat berdasarkan urutan yang ada di mushaf saat ini. Surat Al-Lail termasuk surat Makkiyah. Ya, sering kita bahas kenapa perbedaan antara Makkiyah dengan Madaniyah. Mas Yamud, Pak, surat Makkiyah seberapa surat? Ada berapa banyak surat Makkiyah? Masih hilang. Ya, surat Makkiyah itu jumlahnya ada 86 surat. Ya, di 86 surat itu termasuk surat Makkiyah. Nah, berarti surat Madaniyah seberapa sesana teh? Oh, karena masih sana weh gitu ya. Nah, Madaniyah itu jumlahnya ada 28. Ya, gitu. Jadi 86 surat Makkiyah, 28 surat Madaniyah. Nah, surat Al-Lail termasuk surat Makkiyah. Secara mushaf, ya, secara mushaf surat Al-Lail ini urutan ke-92. Ya, disimpan setelah surat Asy-Syams. Gitu ya. Jadi kalau urutannya dari depan ya, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya. Nah, surat Al-Lail disimpan itu urutan ke-92 setelah surat Asy-Syams. Baik. Imam Al-Maraghi memberikan gambaran kepada kita kaitan dengan munasabah. Ya. Apa itu munasabah? Munasabah itu adalah korelasi hubungan antara surat dengan surat yang lain. Karena ini salah satu bentuk kemujizatan Al-Quran, Bapak Ibu. Ya, di antara bentuk kemujizatan Al-Quran, Allah tidak menyimpan satu surat kecuali memang di situ ada makna, ada hikmah yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Ya, gitu. Jadi jangankan antar satu surat dengan surat yang lain, bahkan satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi kenapa ayat ini disimpan setelah ini? Ya, kenapa kemudian ayatnya begini? Itu Masya Allah, penuh dengan ilmu yang luar biasa. Nah, ini kata Imam Al-Maraghi, apa kaitannya antara surat Asy-Syams dengan surat Al-Lail? Wa munasabatuha lima qablaha, kesesuaian dengan surat yang sebelumnya. Annahu dzakara hunaka falah ya, falahal mutahhirin li anfusihim wa khaybatal mudassina laha. Di sana, yaitu di surat Asy-Syams, disebutkan tentang falah, tentang keberuntungan. Ya, keberuntungan orang-orang yang mensucikan jiwa mereka. Wa khaybatal mudassina laha, dan kerugian bagi orang-orang yang mengotorinya. Ini. Jadi di surat Asy-Syams Allah menjelaskan tentang orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya itu akan mendapatkan falah, keberuntungan, kebahagiaan. Dan orang-orang yang senantiasa mengotori jiwanya, maka dia akan mendapatkan kerugian. Wahuna, maka di surat ini
Itu surat apa? Al-Lail. Dzakara ma yahsulu bihi al-falah wa ma tahsulu fihi al-khaybah. Maka di surat Al-Lail dijelaskan apa yang menyebabkan keberuntungan dan apa yang menyebabkan kerugian. Itu Bapak Ibu. Fahia, sehingga dia merupakan katafsili lisabiqatiha, perincian, ya. Jadi surat Al-Lail ini merinci dari surat Asy-Syam. Itu Bapak Ibu, ya. Jadi surat Asy-Syam Allah menggambarkan tentang orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Kenapa? Karena mereka senantiasa membersihkan jiwanya, ya. Kemudian juga kerugian bagi orang-orang yang senantiasa mengotorinya. Tapi di situ nggak dijelaskan secara rinci, ya, apa yang menyebabkan kesucian jiwa dan juga kekotoran jiwa, nggak dijelaskan. Maka surat Al-Lail merinci tentang orang-orang yang bersih jiwanya, ya, dan orang-orang yang mengotori jiwanya. Itu ada secara rinci dijelaskan di dalam surat Al-Lail. Walaupun rinci di situ bukan dalam pengertian 1, 2, 3, enggak gitu. Hanya menjelaskan, ya. Di Al-Lail dijelaskan tentang bagaimana bentuk mengotori hati, ya, atau mengotori jiwa dan juga membersihkan jiwa. Nah, itu Bapak Ibu kaitan antara surat Asy-Syam dengan surat Al-Lail. Maka coba kita lihat ini. Nah, ya. Di Asy-Syam qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di Al-Lail wa amma man bakhila wastaghna, kemudian fa amma man a'ta wattaqa. Coba sudah tergambar gak? Ya, kira-kira di Al-Lail ini Allah memberikan rincian tentang hal yang bisa mengotori jiwa. Itu apa di surat Al-Lail? Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Ya, maka di Al-Lail Allah menjelaskan mereka yang senantiasa membersihkan jiwanya, bagaimana karakter mereka atau bagaimana akhlak mereka. Fa amma man a'ta wattaqa, ya, gitu. Maka mereka senantiasa memberi dan senantiasa bertakwa. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan gambaran tentang kedermawanan. Nah, itu. Jadi orang yang senantiasa aflaha mangzak, orang yang senantiasa zakaha, membersihkan jiwanya, maka akan terbentuk, gitu ya, terbentuk pribadi yang senantiasa a'ta wattaqa, ya, senantiasa memberi dan juga bertakwa, ya, gitu. Nah, makanya kan kaitan dengan tazkiyatun nafs, kaitan dengan pembersihan jiwa, itu kan pembersihan jiwa itu nanti pada akhirnya adalah akan membentuk takhalluk. Apa itu takhalluk? Membentuk akhlak yang mulia, ya, gitu. Jadi apakah kita ini termasuk orang yang zakaha atau termasuk orang yang dasaha, ya, orang yang membersihkan jiwa atau mengotori jiwa, itu nanti akan terbentuk takhalluk. Apa itu? Akhlak, Bapak Ibu. Artinya bahwa di antara akhlak orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, itu akan terbentuk dalam dirinya, terbangun dalam dirinya orang yang senantiasa a'ta wattaqa, senantiasa memberi dan bertakwa. Ini terbangun kedermawanan, ya, gitu. Menunjukkan Bapak Ibu, kalau ada orang yang kotor jiwanya, ya, kotor jiwanya itu apa? Orang yang bakhil. Jadi kalau ada orang yang bakhil, orang yang kikir, gitu ya, maka itu tergambar bahwa orang itu termasuk orang yang dasaha, orang yang kotor, ya. Nah, kita cek diri kita, apakah dalam diri kita itu termasuk orang yang a'ta wattaqa atau tidak, orang yang senantiasa bersih, orang yang dermawan atau tidak, ya. Kalau terbangun kedermawanan, terbentuk kedermawanan dalam diri kita, maka itu tanda, ya, bahwa jiwa kita bersih. Ya. Tapi kalau kita masih pelit, kita masih kikir, gitu, maka itu tanda jiwa kita kotor, ya,
Makanya di sini wa amma membakhila wastaghna. Adapun orang yang kikir dan orang yang istaghna. Istaghna itu apa, Pak? Merasa cukup. Ya, istaghna itu merasa cukup. Tapi dalam pengertian di sini, istaghna di sini itu artinya sombong. Ya, kala innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna, gitu. Ya, kala innal insana la yatgha, ingatlah sesungguhnya manusia itu suka bersikap togo. Togo itu artinya melampaui batas. Melampaui batas di sana maknanya diantaranya adalah al-kibru, ya, terbangun kesombongan. Nah, kenapa manusia bisa sombong? Ar-ra'ahus taghna, karena dia merasa cukup. Ya. Nah, jadi ada orang yang bakhil, orang yang kikir, pelit, gitu ya. Kikir, pelit, naon deui, Pak? Mereka hese, cap jahe, dan sebagainya, gitu ya. Nah, kekotoran apa? Kekikiran itu tanda kekotoran jiwanya. Ya. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang suka mengerjakan amal soleh, orang-orang yang sholat, orang-orang yang suka ngaji, itu harusnya terkikis dalam dirinya itu sifat kikir. Ya. Jadi kalau ada sifat kikir, tapi nanti akan terkikis, ya, dengan sholat, dengan ngaji, dengan baca Quran, itu terkikis. Ya. Ayo tuh Bapak Ibu, orang yang getol sholatnya tapi pelit, ada nggak? Orang yang rajin sholatnya tapi pelit, ya. Ya. Ada juga orang yang nggak pernah sholat tapi bagir, gitu. Itu yang bagus yang mana? Yang getol sholat tapi pelit atau nutara sholat tapi bagir? Ya. Nah, tentu yang terbaik itu adalah orang yang getol sholat bagir. Ngan lamun aya jalmi getol sholat pelit, nah itu salah naon? Sholatnya gitu. Ya. Nah, kenapa? Karena kan sholat itu bagian dari apa? Sholat itu sebagai sarana untuk tazkiyatun nafs. Sholat adalah sebagai sarana membersihkan jiwa. Harusnya dengan dia rajin sholat itu akan terkikis sifat kikirnya. Ya. Tapi kalau ada orang yang rajin sholatnya masih pelit, nah ini berarti sholatnya baru hanya sekedar lahiriah. Ya, gitu. Karena nanti dalam sholat itu kan harus hadir apa? Dalam sholat itu ada lahiriah, ada batiniah. Ya. Jadi kalau lahiriah dalam sholat ya gerakan, bacaan itu lahiriah. Tapi harus hadir pula batiniah dalam sholat kita. Ya. Jadi Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, jadi ini kaitan korelasi gitu ya antara surat Asy-Syam dengan surat Al-Lail. Ya, gitu. Baik. Itu secara tartib mushaf. Ya. Kalau secara tartib nuzul, surat ini urutan ke-9. Ya. Nah, ini. Jadi kalau secara tartib nuzul, jadi tartib nuzul itu apa? Urutan surat berdasarkan turun. Ya, berdasarkan turun. Jadi dari malaikat kepada Rasulullah SAW ini urutan ke-9 setelah surat Al-A'la. Ya, setelah surat Al-A'la. Nah, surat Al-A'la, ya, Sabbihisma rabbikal a'la, ini juga sama, ya. Tema besarnya tentang apa? Tema besarnya tentang penyucian dan kekuasaan Allah. Itu di surat Al-A'la, ya. Kenapa, Pak? Ya. Nah, surat Al-Lail itu berbicara tentang ayat-ayat kauniyah dan juga penyebab kekotoran dan kesucian jiwa. Itu ya. Baik, kita lanjutkan asbabun nuzul. Ya, Bapak Ibu, apakah setiap surat ada asbabun nuzulnya? Ya, sebagian ulama mengatakan ya, setiap surat, setiap ayat pasti ada asbabun nuzulnya. Tapi ulama yang lain mengatakan enggak. Ya, tidak setiap ayat, tidak setiap surat itu ada asbabun nuzul. Memang banyak nanti ayat-ayat yang Allah turunkan itu kaitan dengan ada sebabnya. Jadi sebab kenapa ayat itu atau surat itu diturunkan. Ya, jadi nanti ada kaitan dengan surat, ada kaitan dengan ayat. Ya, kayak ini Pak, di surat Al-Zalzalah. Ya, di surat Al-Zalzalah itu nanti ada asbabun nuzul.
Tapi asbabun nuzul ini bukan kaitan dengan surat Al-Zalzalah secara keseluruhan. Ya. Tapi kaitannya dengan ayat tertentu di surat itu. Contoh, di Al-Zalzalah itu kenapa Allah menurunkan ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun maka nanti akan diperlihatkan. Dan siapa yang mengerjakan keburukan sekecil apapun maka nanti akan diperlihatkan. Itu ayat itu turun Bapak Ibu, kaitan ada asbabun nuzulnya. Apa asbabun nuzulnya? Dulu ada anggapan sahabat itu menganggap kalau melakukan kebaikan kecil itu gak akan dicatat oleh malaikat. Ya. Jadi kalau dia melakukan kebaikan kecil gitu, maka kebaikan yang kecil ini tidak akan dicatat oleh malaikat dan tidak akan diperlihatkan oleh Allah kepada kita. Makanya mereka tidak mengerjakan kebaikan yang kecil. Ya, jadi kalau misalkan sedekahnya 2.000 dicatat mau apa? Sedekahnya 2.000 itu dicatat mau. Nah, dulu sahabat menganggap mau. Ya, jadi lamun sedekahnya 2.000 mau dicatat daleutik atau eta. Ya, sedekah yang dicatat itu yang mana? Kalau sedekahnya 100.000, kalau sedekahnya 1.000.000, 100.000.000 baru catat. Ya. 2.000 mah wah cenah leutik eta mah. Nah, gitu. Jadi mereka punya anggapan begitu. Dan sebaliknya kalau kalau mereka melakukan dosa yang kecil, nah gitu. Kalau melakukan dosa yang kecil, maka tidak akan dicatat. Nah, ada dosa leutik cenah ieu mah. Moal ditulis gitu. Ya. Dosa kecil apa contohnya, Pak? Kalau itu Qayyim masih contoh an-nazar. Ya, jadi nazar itu melihat. Ya, jadi contoh dosa kecil adalah melihat. Ya, melihat apa? Melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat. Itu dosa kecil. Ya. Jadi lamun bapak keluar gitu ya, terus ada perempuan pakai celana pendek, pakai tank top gitu ya. Ya, ditinggal ke bapak teh dosa tuh. Ya, gitu. Lamun teka aja itu dosa, ya. Dan terus ditinggali dosa. Ya. Nah, tapi kalau an-nadhrah ya, melihat itu ya dosanya dosa kecil gitu. Ya, dosa kecil. Karena nanti kalau dari mata ya, jatuh ke hati, dari hati kemudian jatuh ke bawah, kemudian terjadi perzinahan, maka itulah dosa besar. Ya. Jadi kalau hanya melihat itu dosa kecil. Ya, cuman kata Ali bin Abi Thalib bagaimana? Kata beliau, la saghirata. Tidak ada dosa kecil kalau dikerjakan terus-terusan. Ya, iya, dosa kecil. Tapi kalau dikerjakan terus-terusan, ya dosa besar. Ya, itu. Akhirnya kita nadhrah, kita melihat aurat wanita, tapi melihatnya tiap hari coba. Ya dosa besar juga. Nah itu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau dulu pandangan sahabat kalau melakukan dosa kecil kayak misalkan ngelihat gitu ya, melihat aurat wanita, nah mau dicatat ke malaikat, nah ada dosa kecil ya, lamun zina, nah baru kemudian dicatat, diperlihatkan oleh Allah. Maka cara pandang para sahabat kaitan dengan kebaikan dan perbuatan dosa diluruskan oleh Allah dengan turunnya ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, dengan turunnya ayat itu para sahabat baru paham, oh, ternyata kalau kita mengerjakan kebaikan sekecil apapun nanti akan diperlihatkan. Ya, kalau kita mengerjakan keburukan sekecil apapun itu pun akan diperlihatkan. Nah, jadi ada ayat turun untuk menjelaskan. Itu menjadi asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Nah, kaitan dengan surat Al-Lail Bapak Ibu, apa asbabun nuzulnya? Ini ada beberapa pandangan. Ya. Pandangan yang pertama, ayat ini turun berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ahaduhuma anna Abu Bakrin, ya, bahwasanya Abu Bakar ishtara Bilalan, membeli Bilal min Umayyah, ya, min Umayyah bin Khalaf, ya, dari Umayyah bin Khalaf, wa Ubay bin Khalaf bi burdatin wa asyrati awaq, ya. Jadi membeli dengan kain selimut, ya, burdah itu kain selimut,
wa asyrati awaq, dan juga membeli seharga 10 awaq. Itu kurang lebih 400 dirham, ya. Gitu, 400 dirham. Fa'ataqahu, lalu Bilal dimerdekakan. Maka turun, ya. Fa'anzalallahu wal-laili idza yaghsha, sampai ayatnya inna sa'yakum lasyatta, yakni sa'yu Abi Bakrin wa Umayyah wa Ubay. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Jadi surat Al-Lail ini turun berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq yang mengorbankan hartanya, mengeluarkan hartanya untuk membebaskan Bilal bin Rabah, ya. Makanya fa'amma man a'ta wattaqa. Abu Bakar senantiasa memberikan hartanya, mengeluarkan hartanya, ya. Ini tanda apa? Tanda kebersihan jiwa Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan kita tahu dalam sejarah Abu Bakar As-Siddiq ini banyak mengeluarkan hartanya untuk apa? Untuk membebaskan budak, ya, untuk membebaskan hamba sahaya. Itu Abu Bakar As-Siddiq, ya. Dan kenapa beliau digelari dengan As-Siddiq? Karena beliau termasuk orang yang yakin, Pak. Ya, bayangkan ketika Nabi SAW melakukan Isra dan Mi'raj, ya, Isra dan Mi'raj, kemudian Rasul menceritakan peristiwa itu, ya, menceritakan kepada para sahabat agak muncul keraguan. Ragu, ya. Masa Nabi bisa melakukan perjalanan, ya, Isra itu apa? Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu hanya dalam satu malam, ya, hanya dalam satu malam. Para sahabat muncul keraguan. Kemudian cerita ini disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Kata beliau, ya, ketika mendengar Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj, itu luar biasa bagaimana keyakinan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan apa? Kalau Muhammad bercerita lebih daripada itu, saya percaya. Itu luar biasa. Ya. Jadi di saat orang-orang ragu tentang peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, ya, Abu Bakar mengatakan seandainya Rasulullah menceritakan lebih daripada itu, saya yakin. Itulah keyakinannya Abu Bakar yang luar biasa. Ya. Makanya kan sampai Abu Bakar mengeluarkan hartanya, ya, memberikan hartanya untuk kaum muslimin, semuanya, Pak, ya, semuanya beliau berikan untuk kaum muslimin. Rasul bertanya, Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga kamu? Ya, beliau mengatakan apa? Allahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya. Gitu. Ya, bisa kita seperti Abu Bakar, Pak? Berat orang mah, ya, berat orang mah. Ya, kita mau sedekah aja masih mikir-mikir kan? Kalau saya sedekah ini bagaimana buat gitu, ya. Tapi Abu Bakar, masya Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang membuat kenapa para sahabat itu istimewa, ya, itu kalau kita lihat aktivitas mereka sebetulnya kan nggak jauh beda seperti kita, Bapak Ibu. Ini jangan dibayangkan kenapa para sahabat itu orang-orang yang mereka ada yang mendapatkan calon surga gitu ya. Oh, karena mereka aktivitasnya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi di masjid. Enggak, Pak. Aktivitas mereka biasa saja, ya. Aktivitasnya biasa saja. Mereka bangun malam, sholat tahajud, sholat subuh, baca Quran. Kemudian setelah itu ya mereka berdagang, mereka jualan ke pasar. Kalau yang bekerja, mereka bekerja biasa, ya. Tapi apa yang menyebabkan mereka istimewa? Itu karena apa? Karena keyakinan mereka akan kehidupan akhirat, itu saja. Ya, gitu. Jadi jangan dibayangkan kalau kita ingin jadi orang yang ahli surga, ya, kita harus orang yang diam di masjid terus-terusan 24 jam. Enggak juga. Bukan begitu, ya. Tapi bagaimana kemudian kita yakin akan kehidupan akhirat? Silahkan Bapak berdagang, silahkan bekerja, tapi jadikan kerja dan jualannya orientasinya untuk akhirat. Ya. Maka Abu Bakar dan penuh keyakinan beliau beli Bilal bin Rabah, bahkan tidak sedikit harta yang harus beliau keluarkan untuk membebaskan Bilal bin Rabah. Ya. Nah, jadi asbabun nuzulnya yang pertama, turunnya surat ini berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq yang mengeluarkan hartanya untuk membebaskan Bilal bin Rabah dari perbudakan.
Kita break dulu untuk sholat isya, nanti pada isya kita coba lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan kita terkait dengan surat Al-Lail. Jadi di riwayat yang pertama, ya, riwayat yang pertama surat ini berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Jadi berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq di mana beliau mengeluarkan hartanya, ya, 400 dirham, ya, kalau dalam riwayat ini 400 dirham dan juga dengan burdah. Jadi burdah itu kain, ya, kain selimut lah, jadi kain selimut. Dan 400 dirham. Karena sekarang 1 dirham berapa harganya, Pak? Berapa? 1 dirham. Ada yang tahu dirham? Ya, kalau dirham perak ya lebih murah dari dinar. Ya. Nah, dia Abu Bakar membeli Bilal bin Rabah. Jadi Bilal ini kan disiksa, ya, oleh majikannya, kemudian dibeli oleh Bilal bin Rabah dan akhirnya dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, surat Al-Lail ini, gitu ya, riwayat yang pertama berkaitan dengan Abu Bakar yang mengeluarkan harta untuk membebaskan Bilal bin Rabah walaupun dengan harga yang tidak murah, ya. Gitu. Nah, riwayat yang kedua ini anna rajulan kanat lahu nakhlatun far'uha fi dari rajulin faqirin di'iyalin. Jadi riwayat yang kedua berkaitan dengan seseorang yang memiliki pohon kurma. Jadi ada orang yang punya pohon kurma, kemudian si rantingnya pohon kurma itu masuk ke rumah orang yang tetangganya itu fakir, gitu ya. Itu tetangganya fakir. Jadi si rantingnya masuk ke halaman rumah orang yang fakir itu. Wa kana rajulu idza su'ida nakhlah la ya'khudha minha ath-thamar farubbama saqatat ath-thamrah. Ya, nah, kalau si pemilik pohon kurma ini naik ke atas, gitu ya, naik untuk mengambil buah kurmanya, itu kadang si buahnya itu ada yang jatuh, Pak. Karena kan rantingnya tadi ya melewati masuk ke halaman rumah orang lain. Nah, ternyata si tetangganya ini orang yang fakir, orang yang miskin. Nah, kalau dia ngambil buahnya, itu kadang ada buahnya yang jatuh. Ya, ada buahnya jatuh ke tetangganya yang fakir itu, gitu. Fayanzilu rajulu min nakhlatihi hatta yakhudha tamrah min aydihim. Fa in wajadaha fi fami ahadihim adkhala usbu'ahu hatta yukhrijaha. Nah, karena tetangganya ini orang yang fakir, Pak, itu kalau ada buahnya yang jatuh itu diambil, ya, diambil sama si anak-anaknya yang fakir itu, gitu. Kalau misalkan Bapak punya pohon, kemudian buahnya itu jatuh ke rumah tetangga, Pak, ke halaman tetangga, diikhlaskan atau pada rencana? ya orang mah meureun tau saya lah ikhlaskeun ya, yang jatuh ke rumah tetangga mah, gitu, ya. Walaupun ada orang yang nggak mau, walaupun jatuh ke rumah tetangga diambil gitu. Nah, sama kayak orang ini, ya, orang ini juga sama. Jadi kalau ada buahnya yang jatuh ke rumah tetangganya itu diambil, Pak, si buahnya. Nah, namun si kurmanya ada yang dimakan oleh si anak fakir tadi, itu dimasukkan jadi telunjuknya dikeluarkan. Ya, itu. Jadi kan ya baru dapat gitu ya. Anak-anak kalau dia nemu buah gitu, dia nemu buah apalagi di halamannya, dia ambil kemudian dia makan. Nah, kalau si pemilik pohon ini melihat si anak itu mau makan, itu dimasukkan telunjuknya, Pak.
Ya, keluarkan gitu. Ya. Fasyaka dzalika rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu si ayahnya ini mengadukan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falaqiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam sahiban nakhlah. Nah, jadi curhatlah, istilah curhat. Si tetangga yang fakir ini curhat ke Nabi. Terus Nabi menemui si pemilik pohon kurma ini. Ya, faqala, Nabi berkata. Ini pertanyaan Nabi begini. Tu'tini nakhlataka allati far'uha fi dari fulan walaka biha nakhlatun fil jannah. Ya, kata Rasulullah kepada si pemilik pohon ini, berikan ranting kurmamu itu, rantingnya itu, pohonnya buahnya yang jatuh ke rumah si fulan, maksudnya ke tetanggamu itu, sudah berikan saja, ikhlaskan saja. Ya, nanti bagimu apa? Walaka biha nakhlatun fil jannah. Nanti bagimu pohon kurma di surga. Ini kalau Nabi ngasih tawaran seperti ini ke bapak ibu nih, tertarik tidak, Pak? Gitu. Terus Sapira kan hanya rantingnya saja kan. Jadi buah yang ada pada rantingnya itu buah tetangganya saja. Nanti kita akan dapat di surga, pohon kurma di surga. Tapi apa jawaban orang ini? Faqala rajulu, orang ini mengatakan, innali nakhla wa ma fihi nakhlatun ajaba ilayya minha. Ya. Itu kan buah kurma itu punya saya. Ya. Dan saya lebih tertarik dengan ini gitu. Ya, jadi orang ini lebih tertarik dengan pohon kurmanya ketimbang pohon kurma di surga. Ya. Tsumma dhahaba rajulu faqala rajulun mimman sami'a dzalikal kalam. Perbincangan Nabi dengan si pemilik pohon ini itu terdengar oleh sahabat yang lain. Ada sahabat yang lain yang kemudian tertarik dengan tawaran Nabi tadi. Ya. Maka ya Rasulullah, kemudian orang ini menemui Nabi SAW. Ya Rasulullah, atu'atini nakhlatan fil jannah in ana akhadtuha. Ya Rasulullah, kalau saya beli pohon kurma si fulan tadi, kemudian saya kasihkan buat orang fakir itu apakah nanti saya dapat pohon kurma di surga? Kata Nabi, qala na'am, ya. Nah, gitu ya. Jadi kata Nabi, ya. Fadhahaba rajulu, lalu orang ini falaqiya sahiban nakhlah ya. Falaqiya, lalu dia menjumpai sahiban nakhlah, pemilik kurma. Fasawa mahaminhu, kemudian terjadilah tawar menawar. Gitu. Jadi si orang ini, ada yang mengatakan orang ini siapa namanya? Orang ini namanya Abu Dahdah. Ya. Jadi bukan dadah. Ya, bukan dadah, tapi Abu Dahdah. Ya. Jadi Abu Dahdah ini tertarik dengan tawaran Nabi. Jadi kalau dia beli pohon kurma si orang itu kemudian dikasihkan buat orang fakir, kata Abu Dahdah, ya Rasulullah, apakah nanti di surga saya bisa mendapatkan pohon kurma? Kata Nabi, ya. Ya. Maka dia tertarik mendatangi si pemilik pohon kurma itu, kemudian dia menawar. Ya. Terjadilah tawar menawar. Faqala lahu amma sya'arta anna Muhammadan a'tani biha nakhlatan fil jannah. Ya. Sebelum terjadi tawar menawar, Abu Dahdah kemudian mengatakan, kamu tidak tertarik kalau Nabi Muhammad mengatakan bahwa dia akan memberikan kepada saya pohon kurma di surga. Ya. Faqultu ma li nakhlatun ajaba ilayya minha. Faqala lahu aturidu bai'aha. Ya. Jadi kamu tidak tertarik bahwa nanti Allah akan memberikan kepadamu pohon kurma di surga? Kata orang ini, ya saya lebih tertarik dengan pohon kurma inilah. Ya, saya pemikiran kayak di surga enggak gitu. Pokoknya saya lebih tertarik dengan pohon kurma ini. Akhirnya kata Abu Dahdah, aturidu bai'aha, kamu mau menjualnya enggak? Ya, kamu mau jual enggak? Sok, sekarang saya beli, kamu jual deh. Qala, kemudian dia mengatakan la, ya, saya tidak akan menjual pohon kurma ini illa, kecuali an uta biha mala adzunnuni a'ta. Ya. Jadi kecuali kata orang ini kamu mau membayar, ya, memberikan dengan harga yang saya pikir kamu juga tidak akan maulah gitu, kata orang itu. Qala ma manaka? Qala arba'una nakhlah. Bayangkan Bapak Ibu, ya, Abu Dahdah menawar satu pohon kurma itu. Kata si pemiliknya, saya tidak akan menjualnya. Ya, tapi kalau ternyata orang ini tahu, Pak, Abu Dahdah itu punya kebun.
ya punya kebun kurma yang lumayan luas gitu, ya. Jadi kata orang ini, saya akan menjual pohon kurma saya itu kalau Anda ganti, ya, tukeran weh gitu, ya. Tukeran satu pohon kurma diganti dengan 40 pohon kurma. Coba. Ya. Jadi dia akan menjualnya kalau Abu Dahdah mau menggantinya dengan 40 pohon kurma. Coba. Ya. Faqala, ya. Faqala, lalu kata Abu Dahdah, ana u'tika arba'ina nakhlah. Ya, saya akan ganti. Ya, saya akan ganti satu pohon kurma Anda dengan 4 pohon kurma. Berapa? 40 pohon kurma. Ya. Siap Pak kita menawar dengan 40? Satu pohon diganti dengan 40, siap? Ya, kita mau mikir-mikir heula kan? Kayak heula mahal-mahal teuing ya. Ya, itu kan satu pohon. Masa ditukerin dengan 40? Tapi Abu Dahdah nggak berpikir panjang, Bapak Ibu. Ya, kata Abu Dahdah, nggak apa-apa, sok silakan. Ya, jadi satu pohon kurma itu dikasihkan kepada Abu Dahdah, ditukar dengan 40 pohon kurma miliknya Abu Dahdah. Masya Allah. Ya, kemudian Fadhahaba Rasulullah SAW ila sahibid dar faqala an-nakhlatu laka wa li'iyalika fa anzalallahu azza wa jalla. Ya. Jadi satu pohon kurma itu, ya, satu pohon kurma yang dibeli oleh Abu Dahdah itu, kemudian kata beliau ini untuk keluarganya yang fakir tadi. Ya. Maka Allah menurunkan surat ini, wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Bayangkan Bapak Ibu, ya, ada orang yang mengorbankan kebunnya, ya, hanya ditukar dengan satu pohon kurma. Dan itu pun tujuannya apa? Satu pohon kurma ini diberikan buat tetangganya yang fakir tadi. Ini Masya Allah. Ya. Padahal kan cek orang mah, tos we, Anda kalau mau pohon kurma ke kebun abdi kan gitu. Ya gitu. Ya, ini mah enggak. Ya, tapi karena memang Nabi kan tadi, ya Rasulullah, kata Abu Dahdah, kalau saya beli pohon itu atau saya miliki pohon itu kemudian diberikan buat orang fakir, nanti saya dapat pohon kurma di surga enggak? Iya, akhirnya semangatnya itu yang luar biasa. Maka tadi saya sampaikan Bapak Ibu, ya, bahwa yang membuat para sahabat itu kenapa mereka mendapatkan jaminan atau mendapatkan dijamin calon surga, itu karena memang orientasi mereka, apalagi kalau kaitan dengan harta, itu orientasinya bukan lagi orientasi dunia gitu, ya, tapi orientasinya akhirat. Sehingga harta yang mereka miliki, harta yang mereka dapatkan itu bukan hanya untuk membahagiakan diri mereka, bukan hanya untuk mengenyangkan perut mereka, tapi bagaimana harta ini bisa memberikan manfaat untuk orang lain sehingga menjadi bekal di surga gitu. Ya. Kan dalam hadis Nabi SAW menyampaikan kepada kita Bapak Ibu, apa yang kita makan itu akan habis. Ya. Walaupun Bapak makan di tempat restoran yang paling mahal, itu pada akhirnya makanan itu akan habis juga, Pak. Ya.